Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sekar, kelompok 3, kelas IS0804, mata kuliah Design Thinking. Di sini kami izin mempresentasikan untuk nilai UTS kami, yaitu mengenai Business Model Canvas atau BMC, untuk eh, proyek kami, yaitu Sahabat TA. Kepada yang terhormat, Pak Roshid selaku dosen pengampu mata kuliah Design Thinking, kami izin melakukan presentasi. Oke, next. Mungkin bisa perkenalan kelompok dulu, mulai dari Angela. Baik, perkenalkan nama saya Angela Francisca dengan NIM 12042220007. Baik, selanjutnya adalah saya, Naomi Benevolen Santoso, dengan NIM 12042220027. Baik, kemudian saya perkenalkan nama saya Himawan Fairuz Ilyasa dengan NIM 108052500011 dari kelas IS0804. Selanjutnya ada saya Muhammad Faris Albayaki dengan NIM 1080525000019. Dan saya Kenan Amanda, NIM saya 10805250019. Baik, itu tadi adalah perkenalan dari kelompok kami. Mungkin bisa next. Nah, di sini kami akan menjelaskan BMC mengenai sahabat TA. Apa sih BMC itu? BMC sendiri adalah Business Model Canvas, yaitu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis berjalan secara menyeluruh melalui 9 blok utama seperti pada tampilan ini. Nah, untuk kami pribadi, kelompok kami menggunakan ide bisnis sahabat TA yang menjadi teman seperjalanan bagi mahasiswa semester akhir dalam mengerjakan skripsinya maupun TA-nya. Ini adalah beberapa aspek penting yang sahabat TA rencanakan untuk digunakan dalam bisnisnya nanti ke depannya. Oke, mungkin kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari key partners, yaitu merupakan siapa saja rekanan terpenting untuk mendukung ketersediaan aktivitas atau sumber daya. Key partners ini bisa dikatakan siapa saja mitra dari sahabat TA. Yang pertama tentunya ada kampus atau universitas karena target marketnya adalah mahasiswa semester akhir, jadi kita bisa bekerja sama dengan kampus atau universitas yang ada. Kemudian yang kedua adalah penyedia jurnal seperti Google Scholar, publisher, dan lain-lain. Jadi karena ini tujuannya untuk mempermudah mahasiswa semester akhir mencari jurnal yang relevan dengan topik penelitiannya dan kredibel, jadi penyedia jurnal ini harapannya bisa menjadi mitra yang berkualitas untuk sahabat TA. Kemudian ada key partners yaitu mentor, baik itu dosen, alumni, mahasiswa yang sudah lulus S2 atau S3, atau bahkan mungkin psikolog dalam mendampingi mahasiswa semester akhir nanti dalam mengerjakan tugas akhirnya. Kemudian ada komunitas akademik yang dimana bisa menjadi support system bagi sahabat TA dalam menjalankan bisnisnya, dan ada platform edukasi atau edutech seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa ke key activities yang merupakan apa saja aktivitas terpenting untuk membuat value dari sahabat TA. Jadi apa saja sih nilai unik atau aktivitas unik yang bisa kita dapatkan melalui sahabat TA. Yang pertama yaitu filter mencari jurnal yang relevan dengan penelitian untuk skripsinya nanti. Kemudian yang kedua ada mentoring pengerjaan skripsi. Itu bisa dilakukan baik online maupun offline, tergantung dari kesepakatan antara user atau penggunanya dengan eh, mentornya nanti. Jadi eh, pelanggannya atau penggunanya bisa melakukan request mau melakukan bimbingan dengan mentor itu secara online maupun offline di kota-kota yang tersedia. Kemudian ada tracking pengerjaan skripsi. Ini merupakan hal yang unik karena eh, dalam pengerjaan skripsi tentunya kita juga melawan waktu dan efisiensi waktu juga. Jadi harapannya fitur atau aktivitas tracking pengerjaan skripsi ini dapat menolong mahasiswa dalam pengerjaan skripsinya dengan tepat waktu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Angie. Kepada Angie dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah key research, di mana pada bagian key research ini, sahabat TA membutuhkan beberapa sumber daya utama agar sistemnya dapat berjalan secara baik. Yang pertama, yang dibutuhkan adalah tim pengembang IT, yaitu developer, front-end maupun back-end, kemudian AI engineer yang berperan dalam membangun dan mengembangkan sistem. Kemudian ada database jurnal yang terintegrasi, di mana hal ini menjadi sumber utama dalam memberikan rekomendasi referensi jurnal kepada mahasiswa. Kemudian
ada mentor, di mana mentor ini merupakan jaringan dari akademisi maupun alumni yang dapat memberikan bantuan berupa bimbingan kepada mahasiswa. Kemudian ada infrastruktur berupa platform dan juga server sebagai media utama operasional dari aplikasi Sahabat TA. Yang terakhir adalah data dari user dan juga model AI yang digunakan untuk menganalisis isi jurnal dan juga membantu mencari dan membandingkan jurnal-jurnal yang relevan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan juga wawancara kami, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mencari jurnal yang relevan, memahami isi jurnal, serta kebingungan dalam menyusun skripsi secara terarah. Maka dari itu, pada bagian value propositions, Sahabat TA berfokus pada solusi terhadap permasalahan utama mahasiswa dalam menyusun skripsi. Yang pertama, ada filter jurnal pintar, kemudian ada dokumen analyzer, ada bimbingan online dengan mentor, ada smart reader, yang dimana tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa menemukan jurnal dengan cepat dan efisien, karena jurnal yang dicari sudah otomatis terbagi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keyword yang mahasiswa cari. Kemudian, sistemnya akan dilengkapi dengan fitur analisis dokumen yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami isi jurnal lebih mudah dan membantu mahasiswa menyusun skripsi secara lebih terarah dan mengurangi kebingungan mahasiswa, sehingga proses pengerjaan skripsi ini menjadi lebih terasa menyenangkan dan juga memudahkan oleh mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada customer relationship, yakni hubungan antar produk dengan customer. Yang pertama ada bimbingan online dengan mentor, yang akan menjadi solusi antar mahasiswa dan mentor yang kesulitan mencari tenggat waktu temu. Yang kedua ada forum diskusi mahasiswa yang akan menjadi tempat pertukaran ide serta pembahasan lebih lanjut antar mahasiswa. Lalu selanjutnya ada rekomendasi dan analisis berbasis AI, menggunakan teknologi AI untuk memproses data agar lebih efisien dan lebih optimal. Keempat ada pendamping belajar yaitu smart reader dan analyzer yang akan menjadi analisis dan teman belajar sehingga mahasiswa tahu akan dibawa arah kemana ke depannya. Lalu ada reminder dan tracking progress skripsi yang akan membantu mahasiswa membantu sebagai pengingat agar mahasiswa eh, tahu dan bisa memenuhi targetnya sesuai memenuhi target skripsinya. Lalu ada channel, yaitu yang pertama ada aplikasi mobile baik Android ataupun iOS, lalu ada website platform Sahabat TA, lalu ada media sosial Instagram, TikTok maupun LinkedIn, lalu ada kerjasama dengan kampus dan webinar serta workshop skripsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke customer segment. Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi atau TA. Dan kedua, mahasiswa yang kesulitan mencari jurnal dan memahami metodologi. Struktur utama pengembangan dan maintenance aplikasi. Kedua, server dan cloud storage. Ketiga, gaji tim pengembang IT, developer, AI, dan marketing. Keempat, biaya mentor atau insentif. Kelima, marketing dan promosi. Keenam, integrasi API atau data jurnal. Lanjut ke teman saya. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, itu revenue stream itu ada arus pendapatan. Yang pertama itu ada subscription. Dia premium fitur lengkap. Jadi di penggunaan membayar sejumlah uang secara rutin, misalnya per bulan atau per semester untuk mendapatkan akses penuh untuk seluruh layanan premium tanpa batasan. Nah, habis itu ada kedua, ada freemium, itu basic gratis, fitur lanjutan berbayar. Itu maksudnya dari situ, ini adalah strategi akuisisi penggunaan layanan dasar atau basic diberikan secara gratis agar banyak orang yang mau mencoba dan pengguna platform tersebut. Jika pengguna merasa butuh fitur yang lebih canggih, itu ada fitur lanjutannya, barulah mereka harus membayar. Oke, selanjutnya ada paid mentoring, itu bayar per sesi diskusi. Itu model pendapatan transaksional berdasarkan penggunaan. Penggunaan tidak perlu berlangganan, tetapi mereka berbayar layanan per kedatangan atau per sesi saat mereka membutuhkan diskusi tatap muka atau online dengan mentor. Nah, habis itu selanjutnya itu ada kerjasama kampus atau B2B atau licensing. Nah, itu model bisnis dengan alih menagih membayar ke mahasiswa secara individu, platform menjual lisensi secara borongan ke pihak universitas, dan sebagai gantinya mahasiswa dari kampus tersebut mendapatkan akses ke platform. Oke, selanjutnya ada iklan. Nah, jadi iklan itu jika platform memiliki banyak penggunaan aktif atau terutama dari penggunaan premium
yang tidak membayar, bisnis bisa menghasilkan uang dengan menyediakan ruang bagi pihak ketiga atau Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan kami yang kurang tepat. Dari kami, sahabat TA, mulai skripsimu dengan lebih mudah, tanpa stres, tanpa bingung bersama sahabat TA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.